Cara pandang orang Indonesia terhadap agama dan negara itu cara pandang santri, Pak. Yang ini diimpor ke Nusantara menjadi HTI itu yang juga tidak memilah agama dan negara. Nah, bedanya apa pola pikirnya santri dengan HTI yang seperti itu? Sampai tadi ketinggian Apa? doktor, intelektual, ketinggian. Saya tetap santri, Pak. Loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali rasanya malam hari ini kita bisa jumpa lagi dalam acara Mukasabah Kebangsaan. Buka pikiran, buka hati. Acara ini mengajak para pemirsa semua untuk sekedar menyaksikan, tetapi juga kita mencoba untuk bertukar pikiran, mencoba bertukar pengalaman, bertukar informasi. Karena kehidupan ini akan menjadi kaya ketika kita bisa berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan sesama. Beberapa hari yang lalu bangsa kita sudah memperingati suatu peristiwa yang sangat monumental, yaitu Hari Santri. Banyak yang salah pikir bahwa peringatan Hari Santri ini dilihat sebagai sesuatu yang sangat lokal, sangat sektoral, seolah-olah ini hanya milik kelompok tertentu, yaitu komunitas santri. Padahal kalau kita runut dan kita lacak lebih jauh, sejarah bangsa ini dimulai dari komunitas-komunitas yang kecil dan lokal seperti santri itu. Misalnya Sarekat Islam, itu hanya dimulai beberapa orang dari Solo, kemudian berkembang dengan spirit, dengan etos. Ya sebetulnya sejarah lokal juga, SDI, SI itu ya sejarah lokal. Tetapi karena memiliki pengaruh, dampak, dan spirit yang universal, akhirnya menjadi tonggak dan momentum dalam sejarah perjuangan bangsa. Demikian juga hanya dengan santri, komunitas yang lokal barangkali, tetapi memiliki peran yang besar dengan nilai, dengan tradisi, dengan struktur dan pola pikirnya. Akhirnya santri juga berperan besar dalam membangun sejarah, dalam membangun keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, kali ini saya kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Dia ini tidak sekedar santri, tetapi santri yang sudah berproses, santri yang sudah membangun karir sehingga menjadi intelektual. Tidak sekedar itu, tamu kita kali ini juga tidak sekedar intelektual, tetapi juga politisi. Nah, ini pribadi yang sangat unik dan merupakan the best figure dari seorang santri yang bisa berdiri lintas komunitas, lintas kultural, dan lintas kelompok. Oke, penasaran kan? Kita sapa kali ini, yaitu sahabat Dr. Jazilul Fawaid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar kan? Alhamdulillah sehat semuanya. Bawa kita nih di rumah aja kita. Iya, aku ini kalau lihat Kang Jazil, saya panggil Kang aja ya. Iya. Lebih akrab karena santri kan kita santri. Kan. Aku tuh seneng kan kalau lihat sampean itu, karena selalu tersenyum, sumeh gitu. Jadi enjoy lah kalau ketemu sampean itu. Cuman sampean tadi ketinggian apa? Doktor, intelektual, ketinggian. Saya tetap santri, Pak. Loh, saya kan menyebutkan santri yang sudah mengelana secara sosial. Iya. Pak Jazil sudah doktor kan? Sudah. Mana ada doktor tidak intelektual? Nah, itu. Jadi ini loh, saya tawaduknya santri itu selalu kelihatan seperti ini. Orang lain nggak dokter aja ngaku dokter. Orang lain nggak ngerti kitab aja berani ceramah. Orang lain nggak gus aja ngaku gus. Loh, ini udah jelas santri. Sebab gini Pak Satro, ya. Santri itu ya gimana secara letterlek
orang yang atau seseorang yang sedang menuntut ilmu, mencari ilmu. Betul. Itu nyantri namanya. Nyantri. Nah, saya ini memposisikan hidup saya itu selalu mencari ilmu. Oh, jadi Makanya tetap santri. long life santri. Long life santri. Oke. Nah, jadi santri mereka yang menuntut ilmu. Tetapi memang Pak Sastro, Ya. secara sosiologis sebutan santri itu memang khas Indonesia. Oke. Ya. Jadi tempat lain memang nggak ada. Nggak ada, sebutan makanya santri, kalau ya. ada perayaan Hari Santri Nasional, Ya. cek aja di semua negara. Ya. Yang ada Indonesia. Indonesia, ya betul. Kalau santri bahasa Arabnya mungkin Nggak ada. Mungkin apa tolaba? Tolaba. Iya. Tolaba. Iya. Ah, Atau betul. murid atau Atau ilmid. murid. Ah. Iya. Atau yang jadi kayak di Afghanistan itu apa? Taliban. Tolib. Ya, Tolib. Ya, itu. jadi ya. khas Indonesia. Nah, santri itu memang orang yang sedang menuntut ilmu. Ilmu Oke. apa yang dituntut? Ya. Nah, itu kan. Oke. Satu, ilmu agama, yang Oke. dua, ilmu kearifan hidup. Waduh. Itu santri itu. Berarti yang dibaca santri itu tidak hanya kitab teks yang mati, tapi juga kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Waduh, asik Makanya banget ini. di dalam diri santri itu selalu tersemat di dalamnya keinginan dan semangat Oke. untuk selalu memperbaiki kehidupan. Wah, itu etos yang tertanam pada diri Santri. santri. Nah, kalau dalam satu negara, maka apalagi ketika itu Indonesia terjajah, maka etos semangatnya ingin keluar dari penjajahan, Ya. menjadi Ya, manusia yang merdeka. merdeka. Nah, itu santri. Makanya cuman di penanggalan sejarah Indonesia ini selalu pergerakannya dimulai dari Budi Utomo. Ya, makanya itu. Nah, padahal kalau kita lacak sebenarnya siapa sih yang mempersatukan rasa kebangsaan yang ada di Indonesia, yang menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan? Itu santri, Pak. Ya. Bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Oke. ditulis di dalam satu disertasi di Arab Ya. bahwa beliau adalah sosok peletak dasar nasionalisme Indonesia. Peletak dasar kebangsaan. Itu di Arab ditulis seperti itu. Ditulis di Arab di situ. Nah, Subhanallah. maksud saya, nggak heran kalau kita punya hari santri. Ya. Gini Pak Satro ya, kita bisa lihat secara sosiologis kenapa misalkan terjadi pergerakan kemerdekaan di seluruh tanah air ketika itu. Ya. Itu semangatnya adalah hubbul waton minal iman. Oke. Artinya Cinta kepada tanah air itu bagian dari keimanan. Nah, itu kosakata yang ada di yang tertanam kosakata yang menjadi nilai tertanam pada jiwa santri. Jadi artinya membela tanah air, apapun bentuk tanah air itu adalah refleksi dari keimanan. Keimanan itu akhirnya itu artinya dia juga menjalankan agamanya dengan cinta tanah air. persis. Lah kayak gini kok dibilang cinta tanah air, nggak ada dalilnya itu loh. Heran saya itu. Nah, itu bukan santri. Bukan santri. Bukan santri itu. Ya, Bukan cocok santri, itu, cocok, makanya bukan santri. Nggak tahu yang kayak begini-begini. Nggak ngerti. Nggak ngerti Jadi- itu. NKRI Bukot. Lo kalau NKRI Bukot ngapain Mbah Hasim ke lorong-lorong bangun NKRI? Masa mereka itu lebih pintar dari Mbah Hasim? Ya nggak mungkin lah. Nah, Gitu. yang terjadi sekarang, Pak, cara berpikir orang Indonesia terhadap negara, Ya, agama dan negara, itu cara berpikir santri, Pak. ya. Yang Dan tidak ini memilah khas. yang tidak memilah Ya. antara agama dan negara. Negara, dan ini khas dibanding misalkan Timur Tengah, Ya, apa namanya, Afghanistan, Libya. ya. Nah, kalau di Indonesia ini khas Oke. gitu. Jadi cara pandang orang Indonesia terhadap agama dan negara itu cara pandang santri, Pak. Nah, oke. Itu yang sering dilupakan. Saya pengen mengeksplorasi atau menggali ini lebih jauh dari Pak Jazil ini, karena tadi beliau kan mengatakan bahwa cara pandang santri itu adalah mengintegrasikan antara agama dan negara. Satu, diingat loh Kang Jazil, HTI itu juga pikirannya sama, tidak memisahkan antara agama dan negara. Lalu bedanya apa konsep ini? Konsep yang dibangun oleh HTI atau Hizbut Tahrir seluruh dunia, yang ini diimpor ke Nusantara menjadi HTI itu, yang juga tidak memilah agama dan negara. Nah, bedanya apa pola pikirnya santri dengan HTI yang seperti itu? Nah, ini menarik. Ya, ini.
Jadi setiap pikiran Pak Sastro itu pasti didahului oleh konteks zamannya. Oke. Ya. Nah, pikiran-pikiran HTI itu pola-pola pikir teokratis yang lama. Oh, oke. Itu teosentris. Teosentris ya. Jadi negara ketuhanan. Negara atau pemimpin itu memang orang yang ditunjuk oleh Tuhan. Dan dia mempersatukan seluruh dunia. Nah, ini yang nggak mungkin menurut logika modern. Itu logika modern, logika yang lama juga nggak cocok. Yang bisa itu kan sebenarnya nabi. Satu orang bisa menguasai seluruh dunia, itu hanya nabi, Pak. Nah, ini nabi sudah tidak ada, mau tiru-tiru seperti itu ya susah lah kita ini. Kalau ada nabi gua mau. Kalau di Indonesia pikiran santri tidak begitu. Yang santri yang bagaimana pikirannya? Yang santri itu melihat tata nilai yang ada di Indonesia itu apa sih? Oke. Tata nilai utama yang ada di Indonesia apa yang disebut dengan gotong royong. Gotong royong. Nah, ini memang pondasi dasar sosiologis antropologis ini gotong royong, Pak. Gotong royong. Hampir seluruh masyarakat di Nusantara ini ada, meskipun namanya beda-beda. Saya ingat itu kalau di misalnya Palu itu ada Sintuwu Maroso istilahnya. Kalau di mana Merauke itu ada istilahnya namanya Isakot Bae Isakot Ke. Ada kalau di Batak ada namanya Sipahalima. Itu istilah gotong royong itu memang kadang diartikan sempit sebagai kerja bakti. Tapi gini yang penting, Pak. Dasarnya gotong royong itu dasarnya adalah budaya dialog. Bukan budaya konflik. Artinya itu penting. Rembukan bareng. Nah, kalau orang yang cara berpikirnya berpikir konflik, benar kamu benar saya, atau kamu salah saya benar, kamu bukan orang lain saya orang sini. Jadi, nah, itu namanya cara berpikir konflik. Nah, cara berpikir konflik itu tidak bisa tumbuh di budaya gotong royong. Iya, mesti tertolak dengan karena budaya gotong royong budaya ideologis kayak di santri di pesantren itu loh, Pak. Betul. Jadi maka gojol-gojolokan bagaimana menyampaikan kritik dengan cara yang enjoy. Persis filsafat Jawa. Yang kadang dianggap itu sepele tapi penting menurut saya. Mangan orang mangan kumpul. Ya. Kalau bahasa letternya kelihatannya ini serba materi, makan nggak makan kumpul. Kalau sekarang ini kumpul nggak kumpul mangan, wale lah sekarang. Jadi akhirnya nggak mangan bener ya, sudah nggak mangan nggak kumpul. Jadi artinya apa? Sebenarnya prinsip mangan nggak mangan kumpul itu prinsip persatuan, Mas. Bahwa di dalam hidup itu memang selalu ada rasa atau kelompok yang merasa tidak adil, diperlakukan tidak adil, merasa tidak mendapatkan sesuatu, terpinggirkan gitu. Nah, itu dikemas dalam Jawa itu ada gium mangan orang mangan kumpul. Kamu dalam keadaan susah, saya keadaan nggak susah, katakan gitu. Kamu makan, saya nggak makan. Tapi jangan lupa persatuan. Itu penting. Nah, kalau sekarang nggak, Mas. Semuanya mau makan di mana, nggak kumpul nggak penting. Akhirnya nggak ada kumpul nggak kumpul mangan. Iya kan? Jadi artinya apa? Saling menyalahkan. Iya. Nah, budaya itu bukan budaya santri. Budaya santri itu mangan nggak mangan kumpul itu budaya santri. Bahkan kalau di pesantren itu tidak dikenal itu makan dalam satu piring, saya piring satu, sampean piring satu, itu di satu tempat. Ambengan dulu itu, makan bareng. Makan bareng itu. Itu ditaruh di nampan itu. Ditaruh di nampan. Betul. Nah ini yang lucu, Mas. Dulu pernah ada teman saya. Biasanya kan kalau kita kan lapar nih, terus langsung nasi ditaruh di situ aja pokoknya. Ini kan panas sekali. Masih gitu kan. Nah ini tergantung kekuatan kita. Kalau nggak tahan panas, nggak kebagian. Maka yang nggak tahan panas merasa saya kok diperlakukan nggak adil. Nggak bisa begitu. Jadi yang nggak tahan panas mesti. Makanya sementara yang lain kuat panas cepat. Dia nunggu dingin keburu habis. Orang lapar semua. Nah itu yang saya maksud. Jadi di dalam Indonesia ini gitu, di dalam Indonesia ini
yang paling penting itu kuncinya itu persatuan kita, kebersamaan. Ya. Itu santri di situ tuh. Ya. Mengedepankan. Ya. Yang disebut santri itu harus mengedepankan dialog, mengedepankan kebersamaan, itu santri. Ya. Ya. Nah, makanya Indonesia sudah merdeka 75 tahun ini, apakah kita ini semakin meningkat rasa atau semangat kebersamaannya, atau malah saling merasa terasingkan satu sama lainnya, saling menyalahkan satu sama lainnya. Nah, kita hidupkan kembali etos santri. Nah, gitu loh Mas. Indonesia ini sebagai negara yang luar biasa dianugerahkan Tuhan. Kita kumpul di sini. Mangan, orang mangan kumpul. Tapi ingat, yang namanya itu butuh kegotong royongan, kebersamaan. Artinya begini, yang merasa mungkin ada kelebihan, yang ngerti lah, yang tidak berkelebihan, yang punya ilmu membagi ke yang tidak punya. Oke. Gitu Mas. Jadi begini kalau saya urai, karena banyak yang kritik ada gium ini, gara-gara mangan nggak mangan kumpul, akhirnya cuma ngeriung aja, nggak berpikir ekonomi, nggak berpikir bagaimana cara mencari makan, yang dipikirkan cuma ngumpul ya. Padahal filosofinya nggak seperti itu Pak Jazil ya. Ini justru cara menumbuhkan empati, cara membangun solidaritas, cara membangun kohesivitas sosial, sehingga seluruh kenyataan ini harus kita hadapi bareng. Nah, kan seperti jadi itu. Mas, kalau dalam gambar besarnya yang disebut mangan orang mangan kumpul itu yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Mangan orang mangan kumpul. Satu kumpul. Sing kuat mangan aweh mangan orang mangan sing orang mangan nanti berusaha supaya yang kuat naik. Apa kemudian yang merusak kebersamaan itu? Apa itu? Ya keserakahan pasti. Wah iya. Kalau sudah serakah, dunia seisinya nggak akan cukup untuk serakah, mau menangnya sendiri nggak boleh. Namanya budaya dialog. Nggak boleh menangnya sendiri, nggak boleh serakah, saling berbagi sesuai dengan sila-sila yang ada kalau di dalam Pancasila. Jadi ada keadilan di situ. Bukan berarti mangan orang mangan kumpul artinya wong sing kuat mangane sing menang. Tidak seperti itu. Jadi kalau begitu saya yang ahli makan loh. Enggak. Tidak begitu. Itu berarti kembali kepada kumpul tadi Mas. Oke, saya ngebayangin kalau seperti itu. Ada gium Jawa yang bisa dikonfirmasi aja bisa disalah tafsirkan, apalagi Quran yang dari Tuhan. Itu sangat bisa disalah tafsirkan karena nggak bisa dikonfirmasi kan. Gimana mau konfirmasi sama Tuhan kan? Nah ini jadi pelajaran penting itu seperti ini. Jadi santri itu adalah orang yang itu tadi ya senantiasa belajar, mengedepankan kebersamaan, budayanya dialog, kemandirian dalam berusaha dan lain sebagainya. Berarti ada nilai-nilai yang tertanam. Kalau bisa saya rumuskan ini ya, berarti nilai-nilai yang ada di santri itu satu kemandirian, yang kedua kebersamaan, yang ketiga adalah kepedulian kepada sesama, integritas, yang itu semuanya diwujudkan sebagai manifestasi jiwa ketuhanan dia. Persis. Menarik. Namanya dulu. Orang saya kesusun, tenang aja Kang Jazil. Para pemirsa, menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Tapi jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi pada segmen berikut ini. Muhasabah.